Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan kesehatan yang kita gunakan nikmat kesehatan dan kesempatan ini untuk kita terus semakin dekat dengan Allah. Kita manfaatkan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan untuk terus semakin taat, semakin sungguh-sungguh, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kehidupan adalah untuk ibadah. Tidak hidup kalau tidak digunakan untuk beribadah. Karena memang hakikatnya kita hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah. Maka siapa saja yang dia hidup namun jauh dari Allah, dia hidup jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup tapi tidak mau sholat. Dia hidup tapi tidak mau tunduk, tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mayat berjalan. Oh ya. Hatinya mati. Ya. Hidup tapi hatinya mati, tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi orang yang beriman ketika dia hidup di dunia, maka dia senantiasa memperhatikan segala apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan betul-betul memperhatikan serta menjauhi apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Maka saya ingin sampaikan kepada para santri muslimin muslimat ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat dalam Quran surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Bahwasanya kemuliaan hidup adalah dengan ilmu. Kemuliaan hidup adalah dengan ilmu dan amal soleh. Apa? Ilmu dan amal soleh. Orang hidup hanya dengan ilmu saja belum mulia. Paham? Orang hidup ya dengan ilmu, ya dengan amal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Maka kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dididik ya, fokus untuk belajar ilmu ad-din, ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menuntut ilmu. Ya. Jadi orang mulia di hadapan Allah itu yang beriman, yang dia istiqomah menuntut ilmu plus mengamalkan ilmu. Karena tidak mungkin hanya mencari ilmu tanpa mengamalkan ilmu, nggak mungkin. Ya. Ibaratnya kalau makan, kalau lapar makan, kalau haus minum.
Maka kalau kita menuntut ilmu, maka konsekuensinya apa? Harus diamalkan. Maka kemuliaan ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, kita mulia. Ya, bersyukur kepada Allah, kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus bangga, ya. Jangan sampai apa? Tidak bangga menjadi seorang muslim. Banyak orang yang dia muslim tapi tidak bangga. Maka kita harus bangga menjadi seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu. Kita menjadi hamba Allah. Yang kedua apa? Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa menuntut ilmu. Maka kalian hakikatnya orang-orang semua orang yang mereka cinta dengan ilmu, ya, yang mereka semangat menuntut ilmu agama, maka mereka hakikatnya sedang berjalan di atas jalan kemuliaan. Artinya kamu sekalian atau kita sekarang semua berada di jalan yang mulia. Apa itu jalannya? Jalan para penuntut ilmu. Maka jangan sekali-kali kamu merendahkan dirimu dengan segala hal yang tidak manfaat. Paham? Kamu sudah dimuliakan oleh Allah dengan apa? Menuntut ilmu agama. Maka jangan merendahkan diri kamu dengan berbuat, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang sifatnya maksiat. Paham ya? Ini kamu sudah dimuliakan oleh Allah dengan menuntut ilmu di pondok, ya. Fokus ngapal Quran, belajar ilmu agama ad-din dan seterusnya, bahasa Arab, tafsir, fikih, tauhid, nahwu, shorof dan seterusnya. Maka ini bentuk kemuliaan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana anak-anak seusia kalian yang mereka ya sibuk ya hanya sekedar main HP. Di sekolah di luar, habis pulang HP ya mainan dan seterusnya. Waktu terbuang begitu sia-sia. Padahal waktu inilah modal hidup kita. Apalagi apa? Masa muda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan pikiran, ide-ide yang brilian. Ya enggak? Beda anak muda dengan kakek-kakek. Suruh lomba lari, ya jelas menang anak muda. Ya. Suruh lomba menghafal, ya jelas anak muda. Kenapa? Dari segi daya tangkap, tenaga, pikiran dan seterusnya, anak muda. Maka besok hisab yang paling berat adalah ketika masa muda. Paham? Ketika masa muda besok kan dihisab. Kamu ketika muda ngapain aja? Saya mainan aja. Hisabnya berat besok. Kenapa? Masa muda itu masa yang penuh dengan kekuatan. Paham? Maka masa muda akan dihisab lebih berat dibandingkan ketika kita masa tua nanti. Karena masa tua sudah lemah, sudah ini. Nanti besok masa muda ini yang lebih berat hisabnya dibandingkan di masa tua kita nanti. Ya, maka alhamdulillah mari kita manfaatkan masa muda kita untuk ya tadi mencintai ilmu, ya, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis dan juga apa? Kita wajib mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Kenapa? Orang yang beriman, kita sudah menjadi orang beriman, mulia. Kemudian apa? Istiqomah di jalan ilmu, maka ini dua kemuliaan kita dapatkan. Paham? Ya, menjadi orang yang beriman mulia, berjalan di atas ilmu, ini orang yang mulia. Artinya kita semuanya berjalan di atas jalan yang mulia. Maka kita menjadi orang-orang yang mulia, jangan hinakan diri kita dengan perilaku-perilaku maksiat. Paham? Gitu. Maka perhatikan ini, ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, utul ilm. Orang diberi ilmu kalau datang. Ya enggak? Kalau enggak datang enggak dapat ilmu. Nah, kalian datang ke sini, maka apa? Diberi ilmu. Ya, kayak orang pengemis.
Orang ngemis cuma tangannya nggak kayak gini, orang ngemis cuma kayak gini. Pak, minta uangnya misalkan, atau apa saja. Orang minta tangannya nggak kayak gini. Maka ini kan menunjukkan dia tidak memohon, dia tidak meminta ilmu. Kan gitu, tidak meminta uang. Kalau mengemis, bagi orang yang gitu ya. Sama halnya kita, kalau kita ingin minta ilmu, minta kepada Allah, ya Allah. Maka banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin minta ilmu-Mu ya Allah. Minta ilmu agama, saya dipahamkan fikih, saya dipahamkan hadis, saya dipahamkan tafsir, saya dipahamkan apa saja, ya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang beriman, yang istiqomah untuk ilmu, maka ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah sampai sini dulu. Ya, lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.